Inilah sejarah dimulainya Koperasi Goa Samping Ambu yang kita kenal Gasibu dengan gerakan satu kepala keluarga satu produk. Oh, Yuk simak perbincangannya ya. kebetulan ini kita bergabung melalui kelompok kuliner Goa Samping Ambu namanya, Pak. Silakan Pak Yayan. Hari ini di Desa Citaman, ini kan beda Pak antar perusahaan dengan salah satu kelompok ini agak lebih luas. Saya membuat satu gerakan One Family One Product. Di dalam mensukseskan One Family One Product ini, tentunya akan ada sebuah kendala yang berbeda dengan perusahaan sebagaimana umumnya. Yang saya libatkan itu masyarakat banyak, Pak. Jadi setiap keluarga diwajibkan untuk menciptakan satu produk atau lebih. Produk itu bisa kuliner, bisa jasa, keahlian, talenta, dan lain-lain. Di Desa Citaman tidak ada kades, tidak ada ibu kades. Yang ada abah dan ambu. Nah, ini membuka komunikasi bagaimana caranya supaya menghilangkan image tadi itu sebagai bosi itu, Pak. Nah, persoalannya bagaimana mentransformasikan pikiran kita supaya efektif kepada seluruh warga yang ada di desa kami. Kami memiliki 2.500 kakak. Pak Yayan. Itu termute itu Pak ya. Termute Pak. Tapi kurang lebih sudah dapat ditangkap sih Pak ya. Tadi itu terkait sama pimpinannya Pak Syarif ya. Pimpinan dari yang tadi ada Bundanya Pak Syarif. Gimana caranya untuk bisa merangkul kebutuhan dari semua warganya Pak Syarif. Pak Yayan, terima kasih. Sebagai kepala desa yang luar biasa ya tentunya. Punya semangat, punya visi. Nah ini salah satu hal yang penting dari pimpinannya. Ya. Punya visi. Ya. Punya kemauan, kemudian memberikan contoh. Kemudian juga mencoba membangun komunikasi yang lebih mudah. Maksudnya tidak terhambat oleh kedudukan. Ya, maka di sini dibangun semacam komunikasi keluarga dengan memanggil abah dan ambu supaya lebih dekat, tidak ada batasan dan sebagainya. Kalau manggil kepala desa mungkin ada jaraknya terlalu jauh. Kemudian Bapak harus membina sekian ratus, bahkan tadi ribuan ya, kepala keluarga yang ingin dimotivasi. Nah, kan gitu ya. Ini kan Bapak ingin memotivasi untuk menggerakkan mereka untuk supaya kreatif menghasilkan sesuatu. Sesuatu yang punya nilai, ya, punya nilai dan punya nilai tambah sehingga bisa menjadi penghasilan desa tersebut. Terus bagaimana cara supaya mereka mau berusaha sebaik-baiknya? Sebetulnya apa yang sudah Bapak lakukan ini sudah sangat luar biasa sekali. Idenya, ya, bagaimana visinya sudah jelas, ya, untuk membangun ekonomi masyarakat. Untuk membangun ekonomi harus ada produk yang bisa menghasilkan uang. Kemudian untuk itu Bapak harus menggerakkan. Ya. Kemudian Bapak sudah membangun sistem komunikasi dengan cara sistem kekeluargaan. Supaya tidak ada batas di antara kita, sehingga Bapak dipanggil abah dan ambu. Tinggal bagaimana sekarang supaya itu efektif. Ya. Supaya efektif. Tentunya memang Bapak harus betul-betul memahami masyarakat yang ada ini, level kemampuan komunikasinya seperti apa. Kan gitu ya. Dan pasti berbeda-beda. Ya, ada kelompok yang mungkin agak gampang diomonginnya, ada yang ini mungkin ngertinya susah, ada yang mungkin diajak ngobrol dia mikirnya kemana-mana. Sehingga di sini harus ada gaya komunikasi yang berbeda. Dan tidak bisa disamaratakan, dikumpulkan Bapak bicara. Kalau bisa dikelompokkan. Nah, ini kelompok apa? Kasih aja nama.
Misalnya kelompok singkong, nah kan gitu ya. Ini mungkin yang level komunikasinya harus seperti apa. Ya. Kemudian ini kelompok yang lain lagi mungkin bisa dengan gaya yang lebih ngajak berpikir lebih jauh. Ya. Ya, untuk ini mungkin kalau emang Bapak tidak bisa lakukan sendiri, bisa juga minta bantuan orang yang sedikit ahli lah. Mungkin di desa itu juga ada. Kira-kira ini sebaiknya kelompokkan supaya mereka pun di dalam kelompoknya, ya, di dalam kelompoknya itu mereka komunikasinya lebih cocok gitu. Karena kadang-kadang orang yang punya cara berpikir lebih tinggi sedikit dengan yang agak kurang, terus akhirnya diam-diaman. Ya. Karena yang ini cerita topik yang ini tidak tertarik. Yang ini bicara topik sesuatu, ini tidak tertarik. Nah, supaya mereka juga, ya nggak nyambung. Kalau dikelompokkan, mereka sendiri dalam kelompoknya juga enjoy, karena merasa sama gitu ya. Kemudian ketika kita memberikan penyuluhan, atau mengajak bicara, menjelaskan sesuatu juga, kita dengan gaya-gaya yang cocok dengan mereka, dengan kelompok tertentu. Untuk yang lain juga begitu, dengan gaya kelompok tertentu. Ini penting, ya. Kembali tadi, kita harus memahami nature-nya tadi. Sebetulnya kondisi dasar asalnya seperti apa sih mereka? Ya, kalau dicampur aduk, apalagi kan ini orangnya kan ribuan, berarti kan kalau sampai ratusan kepala keluarga ya, karena satu keluarga bisa 4-5 orang, mungkin juga di kampung bisa ada yang lebih dari itu, ya. Jadi bisa banyak sekali. Ya. Mungkin itu Pak Yayan ya. Yayan. Terima kasih Pak Syarif. Moga-moga Pak Yayan bisa terbantu. Ya, mohon maaf tadi Pak, noise-nya agak terganggu. Betul Pak.